kegiatan kita pada hari ini ya. Doa mulai. Doa selesai. Kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Iya, alhamdulillah. Ketika kalian masuk SMP kemarin, kita sudah belajar itu materi bilangan. Masih ingat? Masih ya? Ada bilangan bulat positif. Tahu pada garis bilangan dia arahnya ke kanan, ya? Kemudian ada bilangan bulat negatif. Di tengah-tengahnya ada angka 0. Kemudian kita juga belajar itu ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat ya? Masih. Kalau penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif itu tidak ada masalah, semuanya bisa ya. Masih ingat caranya? Masih. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif, di sana terjadi kadang-kadang kekeliruan ya. Karena tidak teliti, karena lupa atau bagaimana, itu nanti tetap belajar. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan pada proses operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif ya. Masih semangat? Masih. Pada hari ini dapat dilihat di depan itu bentuk aljabar. Materi ini nanti berguna ketika kita akan mempelajari materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk aljabar ini. Nanti ada materi sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier 1 variabel, 2 variabel. Nah, di sini awalnya. Jadi ketika kita belajar hari ini, berusahalah, bersemangatlah dalam mempelajari bentuk aljabar yang nanti memudahkan kalian dalam memahami, mempelajari materi-materi lanjutan ya. Tujuan kita belajar pada hari ini dalam aljabar ini, bentuk aljabar ini ada 5 yang harus dicapai. Yang pertama, menjelaskan pengertian bentuk aljabar itu apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Nanti kalian akan lihat, oh ada koefisien, oh ada variabel, oh ada konstanta ya, unsur-unsurnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui bentuk aljabar itu seperti apa, mengetahui unsur-unsurnya seperti apa, kalian nanti bisa menentukan suku yang ini sejenis, yang ini tidak sejenis. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat itu berbagai macam yang kalian temui yang bisa disajikan dalam bentuk aljabar itu nanti. Nah, yang terakhir itu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan berkaitan dengan bentuk aljabar tadi. Jadi ini ada 5 yang harus kita capai pada hari ini. Kemudian model pembelajaran yang digunakan pada hari ini model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik. Kemudian dalam metode pembelajaran kita nanti bisa menggunakan metode diskusi ya, tanya jawab, penugasan ada juga. Terakhir nanti tugas individu. Minggu kemarin kita sudah buat kelompok ya. Sekarang tanpa buat keributan, tanpa bersuara terlalu panjang lebar, ayo kita buat kelompok, bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan ya, ya. Silakan kalian lihat tayangan PowerPoint yang akan ibu sampaikan di depan. Nah, coba perhatikan kasus ini. Tahu ini buah apa nak? Oh, buah jeruk ya? Ya. Enak ya? Enak. Ini buah apa yang ini? Apel. Sekarang perhatikan buah jeruk di sana itu misalkan dengan huruf A. Kemudian yang apel itu ibu misalkan dengan huruf B. Dalam sebuah keranjang buah disediakan 3 jeruk dan 5 apel. Berarti ada berapa jeruknya? 3. Karena ada 3 jeruk, berarti dia menjadi 3A. Kemudian ada 5 apel, berarti 5B. Bentuk aljabarnya menjadi 3A ditambah 5B. Lanjut, perhatikan tabel berikut. Ada 2 orang pembeli, Pak Thohir dan Pak Eri. Pak Thohir ini membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Lihat ada gambar kardusnya di situ. Dalam kardus kan tidak ketahuan itu berapa buah jumlah bukunya, berapa jumlah bukunya. Jadi kita misalkan kardus itu kita misalkan dengan X. Karena ada 2 kardus berarti jadi 2X ditambah 3. Bukunya 3. Sedangkan Pak Eri itu ada 5 buku. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah 3 punya Pak Thohir ya. Lanjut. Ini masalah bola. Garis pertama ada 2 bola. Kemudian garis kedua ada gambar 1 kotak berisikan bola, tapi tidak tahu berapa jumlah bola yang ada di dalam kotak. 1 kotak bola itu kita misalkan dengan X ya. Jadi pada baris ketiga kotaknya ada 2. Jadi X ditambah X ditambah X jadi 2X. Ke baris keempat 2 kotak bola ditambahkan dengan 4 bola. Jadi 2X ditambah 4. Itu bentuk aljabarnya. Paham sampai sini? Paham. Ibu lanjut.
temui kehidupan sehari-hari pada hari Senin katanya. Oh, hari Senin itu ada kalangan ya. Ibu Rina pergi ke kalangan. Di sana Ibu Rina membeli 2 karung beras untuk persiapan acara di rumahnya. Karena terasa kurang, Ibu Rina membeli lagi 10 kilo beras. Nyatakan beras yang Ibu Rina beli dalam bentuk aljabar. Perhatikan di situ sudah dibuat, misalkan 1 karung beras itu kita lambangkan dengan X. Karena Ibu Rina membeli 2 karung beras, maka menjadi 2X. Ditambah lagi 10 kilo, ditambah berarti ditambah bentuknya. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 20. Dalam bentuk aljabar tersebut, di situ bisa dilihat. Sekarang tadi kan ada katanya lihat. Oh, 5X itu dilingkari, itu menjadi satu kesatuan disebut suku. Kemudian ada 7Y, berarti 3 suku ya. Pengertiannya 7 itu koefisien, kemudian yang Y itu variabel. Yang terpisah sebelahnya juga suku itu. 10 itu juga suku, konstanta, disebut konstanta. Ya, bisa dilihat. Jadi dari gambar di depan bisa kalian pahami suku itu yang mana, koefisien yang mana, variabel yang mana. Sudah ya? Sudah. Sekarang coba lihat bentuk aljabar berikut. Ada yang menggunakan tanda panah merah, ada yang tanda panah kuning. Yang merah itu perhatikan, 5Y ditambah 10Y. Variabelnya sama-sama apa? Y. Berarti dia sejenis. Yang dilihat variabelnya ya. Kemudian yang kuning itu tanda panah kuning itu 4X dengan negatif 7X. Variabelnya sama-sama X, berarti dia juga sejenis. Artinya apa? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Oke, sampai sini. Sekarang ini bentuk kelompok dengan teman kalian sudah, masing-masing berdasarkan 4 anak. Sudah ya, perhatikan lembar kerja dan kerjakan. Ibu bagikan lembar kerja, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya untuk menjawab LKPD ini. Silakan kalian lihat petunjuk LKPD terlebih dahulu. Diisi dulu nama anggota kelompok, yang ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Silakan berdiskusi, Nak. Untuk aktivitas 1 selesai. Aktivitas 2. Udah aktivitas ketiga. Kalian bertemu bagaimana caranya menyelesaikan soal itu. Oke, kalau sudah, sekarang kalian sudah menyusun hasil diskusi kalian. Sudah disusun? Sudah. Ibu berikan kesempatan untuk kalian menyajikan hasil diskusi kalian. Silakan presentasikan ke depan. Satu orang mewakili kelompok masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok siapa dulu yang mau? Kelompok 2 dulu. Saya ingin menjelaskan bentuk aljabar. Misalkan 2A plus 4D. Variabelnya A dan B. Koefisiennya 2 dan 4. Konstanta tidak ada. Jenis aljabar suku 2 atau binomial. Selanjutnya bentuk aljabar negatif 2B. Variabelnya B. Koefisiennya negatif 2. Konstanta yang tidak ada. Jenis aljabar satu suku atau binomial. Yang selanjutnya 5X plus 3Y kurang 2. Variabelnya X dan Y. Koefisiennya 5 dan 3. Konstantanya 2. Jenis aljabarnya 3 suku atau binomial. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Hampir sama? Iya. Kasih aplaus dulu ada suara. Terima kasih ketua dari selanjutnya dari kelompok 3 dulu. Ini saya akan menjelaskan bentuk aljabar. Aktivitas kedua. Aktivitas kedua A. 3A dan 5A yang suku sejenis. Penjelasan memiliki variabel yang sama yaitu A. 5Y kuadrat dan 3Y tidak sejenis. Meskipun variabelnya sama, tetapi komanya variabel tidak sama. 3M kuadrat dan 3M kuadrat, 2M kuadrat dan 3M kuadrat sejenis, memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama, yaitu S kuadrat. 2PM dan 5M tidak sejenis, mempunyai perbedaan variabelnya, yaitu P dan Q. 3X kuadrat Y dan 5X kuadrat
dan 5 X-Y kuadrat tidak sejenis karena memiliki X-Y tapi format variabel tidak sama. Betul ya? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 3 ya? Tidak ada? Paham penjelasannya? Iya, kasih blok untuk soalnya. Selanjutnya yang terakhir. Ini kelompok 1. Fitri yang mau pilih. Kuantitas 3. 12 ikan goreng dijadikan 12A. 12A ditambah 6 sama dengan 18A. 18A dikurang 7 sama dengan 11A. 16 potong ayam goreng dijadikan 16B. 16B ditambah 5 sama dengan 21B. 21B dikurang 10 sama dengan 10B. 11B. 20 tempe goreng dijadikan 20C. 20C dikurang 14 sama dengan 6B. 18 telur mata sapi dijadikan 18D. 18D ditambah 8 sama dengan 26D. 26D dikurang 15 sama dengan 11B. Jadi sisa makanan yang tersisa adalah 11A ditambah 11B ditambah 6C ditambah 11D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih blok dulu untuk Fitri nak. Sudah ya, 3 kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Ada yang kalian lupakan mungkin ya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian jawab yang ibu dengar tadi. Di hajar KPD itu ada yang ibu tanyakan apa itu yang dimaksud dengan suku? Ada? Ada di sana? Itu belum tersampaikan kan tadi? Kalau perhatikan, kalau misalnya ada 3X ditambah 5Y dikurang 2. Untuk aljabarnya ini, sekarang ibu tanya, ada berapa suku di sini nak? 2. Ada? 3. Oh, sukunya ada 3. Bisa kalian jadi apa itu suku? Variabelnya apa tadi variabelnya? X dan Y. Variabelnya itu sejenis atau tidak? Tidak. 3X dan 5Y tidak sejenis ya, karena memiliki variabel yang berbeda. Koefisiennya ada 3 dan 5. Dari variabel X koefisien 3, dari variabel Y koefisiennya 5. Itu kalian sudah paham, sudah mengerti, tapi belum untuk perumusan kesimpulannya belum ya. Nanti untuk aktivitas 3 sebenarnya bahasa sudah ada yang melambangkan dengan A, ada yang melambangkan dengan P, itu boleh untuk ikan goreng ya. Untuk variabel itu silakan mau pakai yang mana, huruf mana yang mau kalian pakai, penulisan pakai huruf kecil ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Sekarang ibu bagikan soal. Ini adalah tugas individu. Silakan ibu berikan waktu 5 menit. Fitri tolong ambil beserta soal dan LKPD tadi juga dikumpulkan semuanya ya. Jadi kita sudah mengerjakan LKPD. Tadi kalian sudah mempresentasikan ke depan. Kalian sudah menemukan oh ternyata suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama. Perhatikan di fokus di depan ya, penjumlahan dan pengurangan suku itu bisa dilakukan jika variabelnya sama. Yang sejenis saja yang bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Juga pangkat variabelnya juga harus sama ya. Kemudian, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Seperti contoh ibu di depan tadi, kalian tahu itu 3. Suku 3 kan, contohnya tadi yang ditulis di depan, kalian tahu oh ternyata suku itu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi ya. Kemudian koefisien itu bilangan yang ada pada suku yang bervariabel, terletak di depan variabel itu koefisien. Kemudian variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu, dilambangkan dengan huruf tertentu ya. Huruf kecil. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan nilai tertentu, itu konstanta nilainya tetap. Kemudian suku sejenis tadi sudah pada aktivitas 2 kalian sudah lihat oh yang sejenis itu seperti apa, variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Dari 3 kelompok ini kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok harusnya, semua kelompok semoga minggu-minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian jadi lebih semangat lagi. Kasih aplaus untuk diri kita masing-masing dan kelompok. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.